Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Nur Rahmatin, nomor induk mahasiswa 200401110295. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Aris Mahmudi MA. Kali ini saya akan membahas tentang kitab yang berjudul Ar-Risalatul Jami'ah, karya dari As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita tawassul terlebih dahulu kepada beliau agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Ila hadratil musannif hadzal kitab As-Sayyid Asy-Syarif Al-Alim Al-Alamah Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'una bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang Al-Hajju, yaitu fasal yang menerangkan haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal hajju fahuwa khamisu arkanil islami. Adapun haji adalah rukun kelima dari rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin. Yaitu suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, yang merdeka. Wa qadalla umratu fil umuri marratan. Begitu juga umroh yang seumur hidupnya sekali, dengan syarat memiliki kemampuan. Bisyartil istita'ati wa hiya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Dan kemampuan itu yaitu memiliki apa yang dibutuhkannya di dalam perjalanan haji, pulang dan perginya. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Dan nafkah bagi orang yang menjadi tanggung jawab sampai kepulangannya dari haji. Nah, contohnya itu seperti masa-masa Covid zaman sekarang gitu. Jadi kalau masa-masa Covid itu tidak wajib untuk pergi haji ke sana karena kan pasti ada mudorotnya seperti itu. Wa a'malul haji salah satu asya. Adapun ibadah haji itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu arkanun, yaitu rukunnya haji. Yang kedua wajibatun, yaitu wajibnya haji. Yang ketiga yaitu sunanun, yaitu sunnah-sunnahnya haji. Selanjutnya yaitu arkanul haji, yaitu rukunnya haji. Fal arkanul khamsatun. Jadi rukun haji itu ada 5. Al-ikhramu, yaitu pada saat ikhram. Wa huwa niyatud dukhuli fil haji awil umrah. Yaitu niat menjalankan haji ataupun umrah. Wa yustahabbu ayyakula ma'adzalik. Dan disunnahkan dengan mengucapkan nawaitul hajja awil umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah niku niate menjalankan haji atau umrah pada saat ikhram. Wala yasihhul ihramu bil haji illa fi ashhurin. Dan tidak sah ikhramnya pada haji terkecuali pada bulan haji. Nah, bulannya apa saja? Wahya Syawalun pada bulan Syawal, wa Dzulqa'dah pada bulan Dzulqa'dah, wa Asyru Dzulhijjah dan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa akhiruha
dan akhir waktu tulu'u fajri lailatin nahri, akhir waktu ihram pada terbitnya fajar. Maksudnya itu terbitnya fajar pada malam Idul Adha. Wa baqil arkani, adapun rukun-rukunnya pada wukuf, al-wuqufu bi Arafah, rukunnya yaitu wukuf di Arafah. Wa tawaful ifadah, tawaf ifadah. Wasa'i, sa'i yaitu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Jadinya lari-larinya dari Bukit Sofa ke Marwah itu bolak-balik sebanyak 7 kali. Wal halqu awit taksiri, yaitu al halqu atau taksir, mencukur rambut yang bisa kita sebutkan dengan tahallul. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, rukunnya haji itu kan ada 5. Jadi yang pertama itu ihram, yang kedua itu wukuf di Arafah, dan yang ketiga itu tawaf ifadah di Masjidil Haram. Yang 4 itu sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Yang kelima yaitu tahallul, yaitu mencukur rambut. Jadi cuma 5 itu. Selanjutnya yaitu fasal yang menjelaskan arkanul umrah, yaitu rukunnya umrah. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illal wuqufa falaysa minha, yaitu rukunnya umrah itu mencakup dari semua rukun haji tadi terkecuali wukuf di Arafah. Wa yajibu lit-tawafi, diwajibkan pada tawaf, satrul aurati, yaitu menutup aurat, wat taharatu min hal hadasaini wa minan najasati, yaitu suci dari 2 hadas dan suci dari najis. Wa ayyakuna sab'a taufati fil masjidi, dan dilakukan 7 putaran di dalam Masjidil Haram, yaitu tawafnya di Masjidil Haram sebanyak 7 kali putaran. Wal baitu ayyasarihi wa huwa kharijun anhu, dan Ka'bahnya itu berada di sebelah kiri orang yang memutarinya, dan dia itu berada di luarnya Ka'bah, jadi bukan di dalamnya Ka'bah nih. Wa yajibu ayyakuna sa'i, dan diwajibkan pada saat sa'i sab'an wa ba'da tawaf, dilakukannya itu 7 kali setelah dilaksanakannya tawaf. Wa ayyabda'a bis sofa wa yakhtima bil marwah, jadi dimulainya dari Bukit Sofa ke Marwah. Dan selanjutnya kita akan bahas fasal tentang wajibatul haji, yaitu wajibnya haji. Wa wajibatul haji al-ihramu minal miqat, yaitu ihram dari miqat. Wal mabitu bi Muzdalifah lailatan nahri, yaitu mabit atau bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya Idul Adha. Wal mabitu layaliyat tasyriki bimina, dan juga bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik. Jadi hari tasyrik itu tanggal 10, 11, 12 Dzulhijjah itu bermalam di Mina. Warramyu, yaitu melempar jumrah ula, wusta, dan akobah. Wa tawaful wada, yaitu tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi wajib haji itu ada 5 tadi. Yang pertama yaitu ihram dari miqat, yang kedua itu mabit atau bermalam di Muzdalifah,
Yang ketiga itu mabit dan juga bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik, jadi tanggal 10, 11, 12 itu. Dan yang keempat itu melempar jumroh ula wusta Aqobah. Dan yang kelima yaitu tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Selanjutnya yaitu membahas tentang fasal sunanul haji, yaitu sunnah-sunnahnya haji. Wa ammas sunnanu fakullu ma siwal arkani wal wajibati. Jadi semua kegiatan haji selain rukun dan kewajiban haji itu disebut sunnahnya haji. Faman taraka ruknal lam yasihha hajjuhu, dan barang siapa yang meninggalkan rukunnya haji, wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi, maka tidak sah hajinya dan tidak lepas dari tahallul sampai melaksanakannya. Wala yajburuhu damun wala ghairuhu, dan juga tidak dapat diganti dengan dam ataupun yang lainnya. Jadi rukun-rukunnya haji itu meskipun cuma satu saja tidak dilaksanakan, itu juga tidak sah dan juga tidak bisa dibayarkan oleh dam. Wasalah satu minal arkani la tafutuhu madama hayyan, ada 3 rukun yang tidak hilang waktunya selama dia masih hidup. Wahya at-tawafu, yaitu tawaf, was-sa'i, yaitu sa'i, wal halku, itu halku atau tahallul. Jadi rukun yang bisa dibayarkan dengan dam itu ya 3 itu, tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Wa man taraka syai'an minal wajibati, dan barang siapa meninggalkan sesuatu dari kewajiban-kewajibannya, sahha hajjuhu walazimatu damun, maka hajinya itu akan sah tetapi diwajibkan padanya untuk membayar dam. Wa alaihi ismun illam yu'dzar, dan dia akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya tanpa adanya udzur. Wa man taraka syai'an minas sunnani fala syai'a alaihi, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu dari sunnah-sunnahnya haji, walakin tafutuhul fadilah, maka ditimpakan apapun kepadanya, akan tetapi tidak mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Jadi kan tadi kan rukun yang boleh dibayarkan oleh dam kan tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Nah, adapun sunnahnya itu jika dilakukan itu akan mendapatkan keutamaan-keutamaannya atau mendapatkan pahala. Tapi kalau seumpama sunnah-sunnahnya tidak dilakukan, ya juga tidak apa-apa, tapi juga tidak akan mendapatkan dosanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fasal muharramatul ihram, yaitu yang diharamkan pada saat ihram. Wa yahrumu satru ra'sir rajuli wa wajhil mar'atil muhrimaini aw ba'dihima, dan diharamkan menutup kepala bagi laki-laki dan penutup wajah bagi perempuan yang sedang melakukan ihram, ataupun menutup sebagian kepala bagi laki-laki dan wajah bagi perempuan. Nah, biasanya kan ada perempuan yang menggunakan niqab atau cadar, dan itu juga diharamkan pada saat ihram. Wa izalatud dhufuri wasya'ar, dan diharamkan memotong kuku ataupun rambut. Wa dahnu sya'arir ra'si wal lihyani, dan menggunakan minyak pada rambut ataupun jenggot. Wa
tyibu jami'il badan, dan wangi-wangian pada seluruh badan. Jadi menggunakan wangi-wangian yang biasa digunakan seperti wangi-wangi melati, wangi-wangi bunga-bunga ataupun yang lain itu juga diharamkan. Jadinya ya asli dari tubuh itu sendiri. Wa yahrumu aqdun nikah, dan juga diharamkan melakukan akad nikah. Wal jima'u muqaddimatuhu, ataupun senggama atau bisa jadi memulainya. Wa itlafu kulli hayawani beri wahti makulin, dan membunuh setiap hewan-hewan darat yang biasanya dimakan. Jadinya kalau waktu ihram itu tuh diharamkan melakukan akad nikah. Jadinya kalau pengen melakukan akad nikah jadinya harus ditahan dulu. Ditahan dulu setelah ihram atau setelah haji. Nah, akad nikah saja itu tidak boleh, apalagi melakukan senggama atau memulainya. Kan kalau senggama nanti kan pastinya akan membatalkan ihramnya. Jadinya ihramnya itu tidak sah. Seperti itu. Wal mar'atu karrajuli fil muharramati, baik perempuan dan laki-laki itu sama hukumnya dalam hal haram dalam haji. Dan ya Allah itu tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini. Jadinya sama rata. Selanjutnya kita akan memasuki fasal yang membahas hifdzul qalbi minal ma'asi, yaitu penjagaan hati dari maksiat. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi wajibun ala kulli muslimin. Jadi menjaga hati dari kemaksiatan itu adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Wa qad hifdzul a'dha'is sab'ati fardhu 'ainin 'ala kulli muslimin. Begitu pula menjaga 7 anggota tubuh itu juga hukumnya fardhu 'ain bagi setiap muslim. Nah, 7 anggota tubuh yang dijaga itu apa saja? Yaitu mata, telinga, hidung, tangan, perut, kemaluan, dan kaki. Famim ma'asil qalbi asyakku fillahi ta'ala. Dan yang termasuk dalam kemaksiatan hati adalah ragu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amnu mim makarillah, yaitu merasa aman dari kemurkaannya Allah. Jadi orang tersebut itu tidak takut kalau Allah marah, Allah melaknat, orang itu tidak takut. Dan itu termasuk dalam kemaksiatan. Wal kunutu min rahmatillahi ta'ala, yaitu berputus asa dari rahmatnya Allah. Wat takabburu ala abdillahi ta'ala, yaitu bersombong diri. Wariya'u, riya. Wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, yaitu ujub ataupun berbangga diri dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasadu, yaitu hasad. Wal hikdu ala abidillah, yaitu hikid, bisa disebut dengan benci terhadap hambanya Allah. Wa ma'nal hasadi, adapun makna dari hasad, karahiyatun ni'mati al muslimi wastisqaluha, yaitu kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain ataupun keberatan terhadap nikmat tersebut. Wa minhal israru ala maksiatillah,
Dan yang termasuk di dalam kemaksiatan hati adalah terus-menerus di dalam kemaksiatan. Wal bukhlu bima awa'ajaballahu ta'ala, dan pelit terhadap apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Jadi yang diperintahkan kepada Allah, dia itu meremehkan seperti itu. Wasu'udhanni billahi wa bi khalqillah, dan juga dia itu berburuk sangka terhadap Allah dan juga hambanya. Wa tasghiri lima azzamallahu min ta'atin aw ma'siyatin aw qur'anin aw ilmin aw jannatin aw narin. Dan juga orang tersebut itu meremehkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah dari ketaatan atau kemaksiatan atau Quran atau ilmu-ilmu atau surga ataupun nerakanya Allah. Jadi orang-orang tersebut itu juga seakan-akan tidak peduli bahwa kalau surga itu nikmat, itu tidak peduli, kalau neraka itu menyakitkan, itu tidak peduli. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khaba'isi al muhlikat bal ba'du dzalika mimma yudakhilu fil kufri. Dan setiap kemaksiatan tersebut dan kerusakannya tersebut itu merupakan penghancur. Bahkan sebagian dari itu adalah hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kekufuran. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalik. Dan juga kita juga harus memohon perlindungan dari Allah untuk bisa dijauhkan dari kemaksiatan hati tersebut. Selanjutnya yaitu memasuki fasal min ta'atil qalbi ataupun ketaatan-ketaatan hati. Wa min ta'atil qalbi, ketaatan-ketaatan hati yaitu al-imanu billah, yaitu keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghindari dari kemaksiatan hati seperti tadi, itu juga bisa dilakukan dengan meningkatkan ketaatan-ketaatan hati seperti ini, seperti iman kepada Allah. Wal yakinu, yaitu yakin. Wal ikhlasu, ikhlas. Kalau memberi apapun harus ikhlas, lalu menolong siapapun juga harus ikhlas. Wat tawaddu'u, yaitu tawaddu'. Wan nasihatu lil muslimin, yaitu nasihat terhadap muslim. Jadi ketika saudara kita yang muslim melakukan kesalahan atau melakukan keburukan, jadinya kita itu tidak sungkan menasihatinya. Dan juga tidak lupa kalau menasihatinya juga dengan cara yang lemah lembut dan hati-hati. Wasakha'u, yaitu dermawan. Jadi ketika ada saudaranya kita yang kekurangan, kita bisa saling memberi. Wal husnudzon, yaitu berprasangka baik. Wa ta'zimu sya'airillah, yaitu menanggung syariatnya Allah. Wa syukru ala nikmatillah, dan juga harus bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, seperti Islam dan taat. Kal islamu wa ta'ati wasa'irin ni'am, yaitu mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Wasabru alal bala, yaitu bersabar terhadap cobaan. Al-mislu amrod, seperti penyakit. Wal mihan, bencana. Wal mautil ahibbah, yaitu kematian orang-orang yang kita cintai. Wal faqdil mal, yaitu kehilangan harta. Wa tasallutin nas, itu terhadap penguasaan orang. Wasabru ala ta'ati, dan sabar dalam menjalankan ketaatan. Wasabru 'anil ma'asi,
dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Wasiqatu birrizqi minallah, dan siqah atau yakin terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Wa bughdud dunya, dan benci terhadap dunia. Wa adawatun nafsi wasyaitan, dan memerangi hawa nafsu serta syaitan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wattabi'ina wassalihin, serta mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau serta para tabi'in dan para sholihin. Jadi atas apa yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, kita juga harus yakin dan juga kita juga harus benci terhadap dunia, karena kita akan kembali kepada Allah dan juga tidak akan selamanya berada di dunia. Waridha anillah, dan ridho terhadap Allah. Wattawakkalu alaih, tawakal kepada Allah. Wa ghairu dzalika minal wajibati alqalbiyatil munjiyah, dan selain itu semua dari kewajiban-kewajiban hati yang merupakan penyelamat bagi kita umat manusia. Selanjutnya kita akan masuk pada fasal ma'asil jawarihi, yaitu kemaksiatan anggota tubuh. Wa amma ma'asil jawarihi fa ma'asil batni mislu aklir riba. Jadi adapun kemaksiatan anggota tubuh, yaitu kemaksiatan perut, termasuk kemaksiatan perut seperti memakan riba. Wa syurbi kulli muskirin, meminum dari segala yang memabukkan. Wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa kulli ma harramallahu minal ma'kulati wal masyrubati, dan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Jadi yang termasuk dalam kemaksiatan tubuh itu yaitu memakan riba. Ketika orang mendapatkan hasil riba lalu memakannya, atau mungkin membelikan sesuatu rezekinya untuk membeli hal yang memabukkan, atau mungkin ketika dia diberi amanah dititipi harta dari anak yatim tapi dia malah membelanjakannya untuk dirinya sendiri, itu juga termasuk kemaksiatan di anggota tubuh. Dan juga itu juga diharamkan oleh Allah dari makanan dan minuman. Jadi apapun makanan yang dan minuman yang diharamkan oleh Allah seperti babi itu kan haram gitu. Itu juga termasuk dalam kemaksiatan. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilal riba wa kullaman a'ana ala akilihi. Allah dan Rasulullah itu juga telah melaknat orang yang memakan riba dan setiap orang yang membantu dalam memakannya. Wa la'ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hattal bai'alaha, dan melaknat orang yang meminum khamr dan seluruh yang membantu atau yang meminumnya sampai penjualnya. Jadi yang berdosa ini tidak hanya orang yang mengkonsumsi khamr saja, tapi juga yang menjualnya, meskipun orang yang menjualnya itu tidak ikut mengkonsumsinya. Dan selanjutnya kita masuk di fasal ma'asil lisan, yaitu maksiat lisan atau lidah.
Wa ma'asil lisani katsiratun aidan mislul ghibah. Dan adapun kemaksiatan lidah itu sangat banyak sekali bentuknya. Contohnya seperti ghibah, atau kalau bahasa lainnya itu menggunjing. Wahya dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunna shadiqan, yaitu menyebutkan sesama muslim apa-apa yang tidak disukainya walaupun benar. Jadi meskipun kita membicarakan orang lain, meskipun itu adalah sebuah fakta, tapi itu adalah sesuatu yang buruk yang ada di dalam dirinya, itu juga termasuk dalam ghibah. Wan namimah, yaitu namimah biasa disebut dengan adu domba. Wal kadzib, yaitu berbohong. Wasyatmi wassabab, dan memaki. Wal la'ni wa ghoriba, mencela dan melaknat. Jadinya kita juga tidak boleh yang namanya berbohong, memaki, mengolok-olok kekurangan orang lain, karena setiap manusia itu juga tidak ingin memiliki kekurangan, atau mungkin dicela sama orang lain itu juga tidak ingin, karena ya perasaannya juga pasti sakit hati seperti itu. Selanjutnya yaitu fasal ma'asil ain, yaitu maksiatnya mata. Wa ma'asil ain mislun nadhari ilan nisa'il ajnabiyah. Jadi yang termasuk dalam kemaksiatan mata itu seperti melihat perempuan yang bukan mahramnya. Wa nadharil aurati, melihat aurat. Wan nadhari bil istihqari ilal muslim, melihat muslim dengan pandangan yang hina. Wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi idnihi, atau melihat rumah orang lain tanpa izin. Jadinya yang termasuk dalam maksiatnya mata melihat perempuan yang bukan mahramnya, seperti itu. Jadi kalau ada lawan jenis, orang yang bukan mahramnya, misalkan lewat di depannya kita, misalkan laki-laki atau laki-laki melihat perempuan, ataupun perempuan yang melihat laki-laki, alangkah baiknya untuk menundukkan pandangannya, karena agar tidak terjadi maksiatnya mata. Terus melihat aurat, kalaupun misalkan ketika hidup terkhususnya di Indonesia ya, karena beragamanya itu tidak hanya Islam saja, tapi ada Kristen dan lain sebagainya. Mungkin mereka sebagian besar tidak memakai hijab. Ketika kita melihat orang-orang tersebut, orang yang membuka aurat, alangkah baiknya kita juga harus menundukkan pandangannya, dan juga melihat muslim dengan pandangan yang hina. Dan jangan sampai kita tuh memandang orang muslim, orang yang saudara seagama dengan kita, dengan pandangan yang buruk. Dan juga apabila melihat rumah orang lain tanpa izin, misalkan rumah kita kedudukannya lebih tinggi, bangunannya lebih tinggi, dan di sampingnya rumahnya itu lebih rendah seperti itu, dan kita melihatnya dari lantai paling atas misalnya, melihat dari bawah, mengintip istilahnya, itu juga tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu fasal tentang ma'asil uduni, yaitu maksiat telinga. Wa ma'asil uduni kalistima'i ilal ghibati. Adapun kemaksiatan telinga itu seperti mendengarkan ghibah. Jadinya ketika ada orang yang ghibah, membicarakan orang lain, kalau kita ikut campur di dalamnya, kita juga termasuk mendapatkan maksiat telinga.
Jadi ketika kita pada awalnya melihat mendengar orang yang hibah, kita juga bisa menolaknya atau mungkin menghindar dari kerumunan orang tersebut dan kita meninggalkan. Tentunya itu juga akan mendapatkan pahala karena meninggalkan dosa-dosa seperti itu. Wa ghairi dzalika minal muharramati, ataupun hal-hal lain yang diharamkan tentang maksiatnya telinga. Selanjutnya yaitu ma'asil yadi, yaitu maksiat tangan. Wa ma'asil yadi yang termasuk dalam kemaksiatan tangan itu katotfifi fil kaili wal wazni, seperti orang yang curang di dalam timbangan, wal khianat, orang yang berkhianat, wassariqati, pencurian, wasairil mu'alamatil muharramati, dan segala kegiatan yang haram. Itu seperti kal-qatli wad-darbi bighairi haqqi, seperti pembunuhan dan pemukulan tanpa sebab yang benar. Jadi yang termasuk dalam kemaksiatan tangan itu curang di dalam timbangan. Misalkan orang yang jual beli di pasar, jual beras misalnya, ataupun jual gula, yang pada ditimbangannya yang sebenarnya 1 kilo itu dikurangi 2 sendok dari timbangan yang asli, dan itu juga termasuk dalam kemaksiatan tangan. Selanjutnya yaitu berkhianat, dan adapun juga mencuri. Mencuri dalam hal apapun, meskipun pada niatnya untuk kebaikan, misalnya menolong orang yang kesusahan, itu juga tidak boleh kalau pada awalnya itu didasari mencuri. Dan juga segala kegiatan yang haram seperti pembunuhan. Nah, tangan itu kan akan menjadi saksi ya. Saksi di akhirat, tangan ini digunakan apa ketika kita di dunia. Entah itu membunuh, memukul, mencuri, itu akan menjadi saksi. Nah, kalau di Indonesia itu tidak berlaku ya, kalau hukum potong tangan seperti itu. Kalau di negara Arab sana itu ketika mencuri, membunuh, itu tangannya pasti akan dipotong sesuai dengan tingkat dari keburukan orang tersebut. Dan selanjutnya yaitu ma'asir rijli, yaitu maksiatnya kaki. Wa ma'asir rijli yang termasuk dalam kemaksiatan kaki yaitu al-masyu fi si'ayati bimuslimi aw qatlihi, yaitu seperti berjalan untuk mencelakai kaum muslim, aw ma yadurruhu bighairi haqqi, atau membunuhnya, atau apa yang membahayakan saudara muslim tanpa sebab yang benar. Wa ghairi dzalika min kulli ma haramal masyu ilaihi, dan selain itu apapun itu yang diharamkan dari hal-hal yang diharamkan untuk berjalan kepadanya. Jadi maksudnya ketika orang tersebut berjalan dengan niatan untuk menyelakai saudara muslim, sesama muslimnya, itu juga termasuk dalam kemaksiatannya kaki. Jadi setiap langkahnya itu dihitung dosa seperti itu. Atau mungkin punya niatan untuk membunuh. Jadi tiap langkahnya itu juga pasti dihitung lagi. Tergantung niatnya, karena niatnya adalah kejelekan untuk mencelakai orang lain. Selanjutnya yaitu ma'asil farji, yaitu kemaksiatan kemaluan. Wa ma'asil farji yang termasuk dalam kemaksiatan kemaluan yaitu kazina, yaitu zina, wal liwat atau sodom, wal istimna'i bil yadi,
yaitu onani, wa ghairiha min ma'asil farji, dan selain itu dari kemaksiatan kemaluan. Jadi yang termasuk dalam kemaksiatan kemaluan yaitu tadi yang pertama adalah zina. Apapun tujuannya, kalau keinginan untuk menggauli orang yang bukan mahram yang tidak dalam ikatan pernikahan, itu juga termasuk dalam kemaksiatan kemaluan. Yang kedua yaitu liwat atau sodom, yaitu berhubungan lewat belakang. Itu juga suatu hal yang maksiat. Dan juga onani. Dan juga selain itu dari kemaksiatan dari kemaluan. Selanjutnya yaitu ma'asil badani, yaitu maksiatnya badan. Wal maksiyatu bikullil badan, yang termasuk dalam maksiatnya badan yaitu kalau uquqi lil walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Wal firari minaz zahfi wa huwa minal kabair, kabur dari peperangan. Wa ghairi ma dzukira, dan hal tersebut merupakan dosa besar. Dan selain apa yang telah disebutkan seperti mislu qati'atir rahim, memutuskan silaturahim, wadul bin nas, yaitu menzalimi orang lain. Nah, yang termasuk dalam maksiatnya badan yaitu yang pertama tadi kan durhaka kepada orang tua, berbicara kotor kepada orang tua, atau mungkin memukul orang tua, menelantarkan orang tua, itu juga termasuk dalam maksiatnya badan. Yang kedua yaitu kabur dari peperangan. Nah, kan peperangan kan yang dimaksud adalah membela kan ya. Kalau kita mencari pembelaan terhadap dirinya sendiri untuk melindungi dirinya sendiri, itu juga termasuk dalam maksiatnya badan. Dan juga memutus silaturahim, dan juga mendolimi orang lain. Wallahul muwafiq wal mu'inu lima yuhibbu wa yarda. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan taufik dan Maha membantu terhadap apa-apa yang dicintainya dan diridainya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan sholawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya beliau. Dan adapun qunut asy-syafi'iyah yang dijelaskan pada kitab ini, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taghdi wa la yughda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, walaka syukru ala ma an'amta bihi wa aulait, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wasallam. Dan dimana artinya yaitu, ya Allah, beri kami petunjuk sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, dan berilah kami afiah atau kesehatan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri kesehatan, dan uruslah perkara-perkara kami sebagaimana orang-orang yang Engkau urus perkara mereka, dan berilah keberkahan kepada kami atas apa yang Engkau anugerahkan, dan lindungilah kami dari keburukan yang telah Engkau tetapkan, karena sesungguhnya Engkau menetapkan sesuatu
dan tidak ada ketetapan yang menetapkan ke atasmu, dan sesungguhnya tidaklah akan terhina mereka yang engkau tolong, dan tidaklah akan mulia mereka yang engkau musuhi. Engkau maha suci, wahai Tuhan kami, dan engkau maha tinggi. Maka segala puji terlimpahkan hanya untukmu atas apa yang engkau tetapkan, dan segala syukur hanya untukmu atas apa yang engkau anugerahkan, dan segala kebaikan yang engkau berikan. Kami memohon ampun kepadamu, dan kami bertaubat dan kembali kepadamu. Semoga Allah melimpahkan sholawat dan salam kepada sebaik-baik makhluknya, yaitu Muhammad, dan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Sekian dari saya kali ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.